Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang saya hormati. Saya di sini mewakili tim marketing Samsung ingin menyampaikan hasil analisis SWOT kami terhadap produk dan strategi bisnis Samsung khususnya dalam lini smartphone dan elektronik konsumen. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Al-Mursyid dengan NIM 235211090. Presentasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang kekuatan yang kita miliki, tantangan yang sedang dan akan kita hadapi, serta peluang strategis yang bisa dimanfaatkan untuk kedepannya. Oke, yang pertama-tama, mari kita lihat dari sisi kekuatan atau strength dari produk Samsung. Samsung adalah pemimpin global dalam industri elektronik dan smartphone dengan pengakuan merek yang sangat tinggi. Produk-produk Samsung dikenal akan kualitasnya yang tinggi, inovasi teknologi, dan keandalan. Salah satu kekuatan utama adalah skala produksi global dan diversifikasi portofolio produk, mulai dari smartphone, smart TV, wearable, hingga semikonduktor dan peralatan rumah tangga. Diversifikasi ini membuat Samsung tidak bergantung pada satu jenis produk saja. Selain itu, Samsung memiliki investasi besar dalam riset dan pengembangan, yaitu sekitar 20 miliar US dollar per tahun yang memungkinkan kita terus menjadi pelopor dalam inovasi seperti layar lipat, kamera AI, dan chipset Exynos. Tak kalah penting, Samsung memiliki jaringan distribusi internasional yang solid dan sistem produksi terintegrasi dari hulu ke hilir yang memperkuat daya saing di pasar global. Meski demikian, kami juga mengidentifikasi sejumlah kelemahan internal atau weakness pada brand Samsung. Yang pertama adalah harga produk flagship yang relatif tinggi. Meski menggambarkan kualitas dan inovasi, ini menjadikan produk flagship seperti series Galaxy S dan Z itu sulit dijangkau sebagian besar konsumen, terutama di pasar negara yang masih berkembang. Kemudian yang kedua, Samsung masih tergantung pada sistem operasi Android milik Google yang membuat ruang untuk diferensiasi di aspek software menjadi terbatas dibandingkan seperti Apple yang memiliki ekosistemnya sendiri. Selain itu, kanibalisasi antar lini produksi seperti Galaxy A, M, dan S series terkadang menciptakan kebingungan di pasar dan bisa saling menggerus penjualan. Strategi penamaan dan segmentasi yang terlalu banyak bisa menjadi hambatan dalam membangun fokus brand positioning, terutama di segmen menengah ke bawah. Berikutnya adalah peluang atau opportunities yang sangat terbuka bagi Samsung. Yang paling menjanjikan adalah pertumbuhan pesat di negara-negara berkembang seperti Indonesia, India, dan negara-negara di Afrika. Kelas menengah yang tumbuh pesat di negara-negara ini adalah target ideal untuk produksi kelas mid-range atau kelas menengahnya Samsung. Kedua, Samsung berada dalam posisi strategis untuk menjadi pemimpin dalam adopsi teknologi 5G dengan ekosistem perangkat yang lengkap, dari ponsel hingga jaringan. Kita bisa menjadi ujung tombak transformasi digital. Selanjutnya, melalui ekosistem SmartThings dan Internet of Things atau IoT, Samsung dapat menghadirkan rumah pintar yang sepenuhnya terintegrasi, dimulai dari kulkas, AC, TV, hingga perangkat lain, itu semuanya terhubung dalam satu sistem. Peluang lain juga datang dari kemitraan strategis dengan perusahaan teknologi besar seperti Google, Microsoft, dan lainnya yang memungkinkan ekspansi ke layanan cloud, produktivitas, hingga layanan enterprise. Yang terakhir, perkembangan tren ramah lingkungan dan green teknologi membuat ruang bagi Samsung untuk memperkuat citra merek melalui inovasi yang berkelanjutan. Dan tentu saja, kita harus memperhatikan berbagai ancaman atau threat yang dapat mempengaruhi posisi Samsung saat ini. Salah satunya adalah persaingan ketat dari produsen Tiongkok seperti Xiaomi, Oppo, dan Vivo yang menawarkan harga yang lebih murah dengan spesifikasi tinggi.
khususnya di segmen mid-range. Yang kedua, perubahan teknologi yang sangat cepat memaksa semua pemain atau memaksa Samsung ini untuk terus berinovasi. Jika tidak, kita bisa saja tertinggal dari kompetitor. Kemudian ketiga, ketegangan geopolitik dan perdagang, misalnya antara Amerika Serikat dengan Tiongkok atau Korea dengan Jepang, bisa mengganggu rantai pasok, distribusi, dan kemitraan strategis. Keempat, isu privasi dan keamanan data menjadi perhatian konsumen. Samsung harus tetap membangun kepercayaan terhadap ekosistem digitalnya agar tidak kehilangan loyalitas pengguna. Semua ini membutuhkan strategi antisipatif, baik dari sisi teknologi, hukum, maupun komunikasi merek. Oke, selanjutnya sebagai penutup, analisis SWOT ini menunjukkan bahwa Samsung memiliki fondasi yang sangat kuat untuk terus memimpin industri teknologi global. Namun, kami juga sadar bahwa untuk mempertahankan posisi ini dibutuhkan strategi yang cermat, inovasi berkelanjutan, serta kemampuan adaptif terhadap tantangan yang ada. Kami percaya dengan membangun keunggulan di sisi produk, pengalaman pengguna, dan ekosistem, Samsung tidak hanya akan bertahan tetapi juga tumbuh lebih kuat di masa yang akan datang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai analisis SWOT dari brand Samsung. Atas perhatian Bapak dan Ibu, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.